Jangan asal baca ayat ini. Kalau kamu belum benar-benar teraniaya, jangan lanjutkan, karena ini bukan ayat biasa. Ini adalah peringatan terakhir bagi siapapun yang berbuat zalim. Saat ayat ini dibaca oleh orang yang tersakiti, yang sabarnya sudah di ujung batas, bukan hanya doanya yang naik ke langit, tapi balasan bagi orang zalim, panasnya mulai turun perlahan, menghanguskan hidupnya sedikit demi sedikit. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak akan langsung sadar. Rezekinya mulai seret, hatinya gelisah tanpa sebab, terganggu kesehatannya, urusan hidupnya satu persatu mulai runtuh. Ini bukan kebetulan, ini adalah jawaban dari doa orang yang teraniaya. Karena ketika seseorang sudah disakiti, lalu ia mengadu langsung kepada Allah, maka tidak ada penghalang lagi antara doanya dan langit. Dan di video ini saya akan tunjukkan satu amalan yang dikenal sebagai doa orang teraniaya. Bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk menyerahkan semuanya kepada keadilan Allah. Simak sampai akhir, karena di bagian terakhir ada doa utama yang tidak boleh kamu baca sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kulla muklak. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga siapapun yang sedang mendengar ini, Allah lapangkan hatinya, Allah kuatkan dalam menghadapi ujian, dan Allah lindungi dari segala kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, amalan ini bukan amalan biasa. Ia disebut dalam kitab klasik Syamsul Ma'arif Al-Kubro karya Imam Ali Al-Buni, sebuah rujukan dalam ilmu hikmah dan rahasia ayat-ayat Al-Quran. Kitab ini dikenal luas di kalangan ulama karena membahas rahasia huruf, doa, dan kekuatan ayat yang tidak semua orang mampu mengamalkannya. Dan di antara rahasia itu, ada satu ayat dari surah Al-Hijr yang oleh sebagian ahli hikmah disebut sebagai ayat peringatan terakhir bagi kezaliman. Ayat ini tidak dibaca sembarangan, karena ketika diamalkan oleh orang yang benar-benar teraniaya, ia bisa menjadi doa pemutus kezaliman yang bekerja perlahan tapi pasti. Tak banyak yang mengetahui cara mengamalkannya, dan tidak semua orang siap menanggung akibatnya. Jika kamu merasa ini penting, dan ada orang di luar sana yang sedang teraniaya seperti dirimu, dukung channel ini dengan like, subscribe, agar lebih banyak yang bisa menemukan amalan ini di saat mereka benar-benar membutuhkannya. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, yang menentukan bukan hanya ayatnya, tapi bagaimana ia diamalkan. Dan disinilah letak rahasia yang sering diabaikan. Perhatikan baik-baik cara mengamalkannya. Dirikan sholat hajat 2 rakaat setelah sholat isya. Lakukan selama 7 hari berturut-turut. Setelah salam sholat hajat, bacalah istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian sholawat kepada Nabi 1 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan membaca Al-Fatihah 1 kali. Tujukan kepada orang yang zalim kepadamu, khususon illa ruhi wal jasadi. Sebut nama orang tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Hijr ayat 27 33 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannah kolaknahu min qablu min naris samum. Wal jannah kolaknahu min qablu min naris samum. Wal jannah kolaknahu min qablu min naris samum. Ini artinya,
dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kemudian lanjutkan dengan doa penutupnya 3 kali. Allahumma inni as'aluka salit ruhaniyata hadhihi ayati harriha wa yabisiha ala ruhi. Sebut nama orang yang salim, Az-Zalim. Jadi saya ulangi, Allahumma inni as'aluka salit ruhaniyata hadhil ayati hariha wa yabisiha ala ruhi. Sebut nama orang yang salim, Az-Zalim. Ini artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, timpakan kekuatan rohani dari surat ini yang panas dan keringnya kepada ruhnya nama orangnya sebut yang zalim. Kemudian akhirilah dengan membaca sholawat kepada Nabi 1 kali. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, dan ketika amalan ini dijalankan dengan niat yang benar, maka balasan itu akan datang bukan dari tanganmu, tapi dari Allah, perlahan tapi pasti. Hidupnya mulai terasa sempit, kesehatannya mulai terganggu, hatinya gelisah tanpa sebab, rezekinya tertahan, dan keberkahan dicabut satu persatu, sampai akhirnya dia dipaksa menghadapi apa yang pernah dia lakukan. Bukan kamu yang menghukumnya, akan tetapi Allah yang maha adil. Karena ketika doa orang yang teraniaya sudah naik ke langit, tidak ada satupun yang mampu menahannya. Ingat baik-baik, jangan gunakan ini dengan amarah. Kalau hatimu masih dipenuhi dendam, maka diamlah, perbaiki dulu niatmu. Karena ini bukan tentang menghancurkan orang lain, tetapi tentang meminta keadilan dari Tuhanmu. Semoga Allah membela setiap langkahmu, menghapus kezaliman dari hidupmu, dan menggantinya dengan kemenangan yang penuh berkah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.